Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk kali ini Bu Nur tidak akan membahas atau memberikan materi baru, tetapi saya akan mengulang materi mulai dari pembelajaran daring awal sampai minggu kemarin, ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama, ya. Pray first. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau anak-anak berpikir kenapa Bu Nur kalau awal pembukaan berdoa itu selalu menggunakan Fatihah, tidak membaca doa mau belajar, karena saya memahami bahwa Fatihah itu barokah doanya, fadilahnya sangat besar sekali. Maka saya senang menggunakan membaca Fatihah daripada membaca Radhitu billah. Sebenarnya semuanya sama, tapi tergantung dari pemahaman kita masing-masing. Nah, anak-anak, dengan membaca Fatihah itu Bu Nur berharap kamu semua tetap diberi kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kamu bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, ya. Nah, sekarang saya akan mengulang mulai dari awal. Yang pertama dulu kita membahas tentang expressing of hopes, wishes, praise, ya. Itu digunakan untuk apa? Untuk memberikan ucapan kepada seseorang yang sedang melaksanakan atau sedang mengalami kebahagiaan, ya. Jadi kita mempunyai harapan di situ. Contoh aja, ada seseorang atau seorang ibu yang melahirkan seorang baby, otomatis putranya yang sudah besar, dia senang sekali dengan mendapatkan kenikmatan mempunyai baby. Maka orang yang diajak omong pasti akan mengucapkan selamat atau harapan kepada orang yang sedang mengalami hal tersebut, atau orang yang sedang menikmati kemenangan kepada suatu event, ya. Misalkan ada pertandingan dia menang, yaitu di situ dia akan bisa menggunakan kalimat itu. Terus seterusnya ini kita juga membahas tentang so that, to, in order to. Tolong catatannya dibuka kembali, dibaca, ya. Di situ so that digunakan untuk apa? Nah, so that diikuti oleh subjek dan kata kerja. Kemudian to dan in order to itu untuk apa? Itu digunakan untuk mengikuti kata kerja bentuk pertama, itu kata penghubung, ya. Nah, minggu yang dulu sudah kita bahas. Kemudian tentang prosedur tag. Prosedur tag itu apa maksudnya? Prosedur tag itu adalah explain how people make to do something step by step, ya. Jadi menjelaskan bagaimana orang itu membuat atau melakukan sesuatu dengan tahapan-tahapannya. Di dalam prosedur tag itu ada generic structure-nya, susunannya. Jadi kalau membuat sebuah prosedur harus menganut susunan seperti ini. Harus ada aim-nya atau goal atau title atau purpose, ya, ini tujuannya. Harus ada ingredients atau materials, ya, bahan-bahannya. Kemudian harus diikuti dengan steps atau methods. Di dalam prosedur tag itu biasanya menggunakan bentuk present continuous tense dan past continuous tense.
Present continuous digunakan untuk apa? Untuk mengekspresikan, ya, to express an action that is happen at the moment of speaking. Untuk mengekspresikan kegiatan yang terjadi saat orang itu sedang melakukan atau berbicara, ya. Kemudian biasanya menggunakan apa? Am is a ditambah kata kerja bentuk ing. Keterangan waktu yang digunakan, ya, adverb of time-nya apa? Yaitu now, at moment, right now, at present, dan seterusnya, ya. Kemudian present continuous juga digunakan untuk say that we are in process of doing a longer action which is in progress, ya. However, we might not be doing it at this exact second. Ini present continuous selain digunakan untuk mengekspresikan action atau kegiatan atau peristiwa yang terjadi saat orang itu sedang membicarakannya, selain itu juga digunakan untuk melakukan pekerjaan yang longer, lebih lama, kegiatannya lebih lama, ya, dari progres yang selanjutnya dilakukan itu, ya. Jadi di situ ada dua kegiatan, ya. This exact second itu ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama itu yang lebih lama dilakukan, menyusul kegiatan saat itu dilakukan. Terus yang kedua juga bisa digunakan sebagai related planned activity that will happen in the near future. Bisa digunakan untuk yang berkaitan dengan sebuah kegiatan yang berencana, masih belum dilakukan, masih sifatnya rencana. Ya, pada saat kapan? Near future, ya, waktu lebih dekat. Kemudian juga digunakan untuk relate bad habit that happen repeatedly. Bisa digunakan untuk berkaitan dengan habit yang buruk yang terjadi secara berulang-ulang. Contoh aja dengan menggunakan kata always, constantly, itu, ya. Kemudian selain present tense, di dalam prosedur text juga bisa menggunakan past continuous. Past continuous ini untuk apa? Its function is used to describe action or event that were happening in the past. Jadi berfungsi digunakan untuk menggambarkan sebuah kegiatan atau menggambarkan kegiatan atau event yang terjadi di masa lalu, ya, in the past. Nah, itu menggunakan apa? Kata was atau were, ya, diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Yang dikatakan past adalah was sama were. Yang dikatakan continuous adalah verb ing-nya. Contoh di situ, my mother was doing the laundry an hour ago. Sekarang contoh yang menggunakan were. My brother and I. Nah, di situ subjeknya lebih dari satu, maka pakai were. My brother and I were watching TV when our dad came home. Ini yang saya jelaskan di awal dari nomor 1 tadi, bahwa di dalam kalimat itu terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama adalah my brother and I were watching TV. Kalimat yang kedua itu adalah our dad came home, ya. Lebih dulu mana? Our dad came home, tetapi kegiatannya lebih lama dari my brother and I were watching TV, ya. Nah, itu sesuai dengan pernyataan yang di nomor 1 tadi. Atau a sentence in the past continuous tense is often followed by a sentence in simple past tense after the conjunction when or while. Jadi kalau menggunakan kata penghubung when atau while itu mesti diikuti oleh kalimat bentuk simple past tense di dalam kalimat past continuous. Nah, anak-anak, pada tanggal 28 nanti, hari Senin depan, kamu semua
akan melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS. Di PTS itu semua soal bentuknya adalah uraian. Setiap satu mapel kamu diberi waktu 1,5 jam. Masa mengerjakan kamu 24 jam. Misal kalau kamu di sekitar daerah kamu atau di rumah kamu lancarnya pada jam 7 malam, bisa kamu mengerjakan PTS pada saat jam 7 malam. Tetapi setiap satu mapel hanya diberi waktu 1,5 jam dengan soal 10 uraian. Kenapa? Nanti pada saat ulangan semester kita juga memberikan soalnya berupa uraian juga. Karena tujuannya ujian kamu nanti itu berupa penalaran atau namanya kompetensi, penilaian kompetensi, ya, ujian kompetensi atau disebut dengan AKM. Di situ kuncinya tidak hanya misalkan kamu nanti jadwalnya mapel IPS saja, matematika saja, tidak. Itu sudah diinkludkan seluruh mapel akan bergabung jadi satu karena berkaitan dengan satu sama lain dan waktunya hanya 2 hari. Jadi 1 hari itu kamu mengerjakan soal yang berbagai macam ragam. Bisa di dalamnya ada matematikanya, ada IPS-nya, ada PKN-nya, ada bahasa Inggrisnya. Maka kalau kamu tidak suka dengan pelajaran literasi, membaca, kamu nanti tidak bisa mengerjakan ujian kompetensi. Karena apa? Kuncinya di situ. Kuncinya kamu harus pandai untuk memahami kalimat yang cukup panjang sehingga kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Jadi sekarang soal memilih itu insya Allah akan semakin lama semakin pudar, tidak akan ada. Adanya hanya uraian, menjelaskan, memberikan penalaran itu. Maka dari itu di PTS ini kamu sudah mulai dilatih. Dalam seminggu ini Bapak Ibu Guru nanti videonya pembelajaran tentang refresh akan diberikan latihan-latihan soal yang terkait dengan mapelnya masing-masing. Contoh aja di sini bahasa Inggris. Kalau tadi kamu sudah diberikan sebuah refresh mengingatkan materi-materi yang sudah dijelaskan minggu-minggu kemarin, di sini diolah kembali. Kemudian diberikan sebuah latihan. Contoh aja di sini nomor 1. Kalau kamu tidak memahami masing-masing kalimat di dalam percakapan antara woman and man, kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya tersebut. Jadi harus kamu fahami terlebih dahulu. Kalimat itu maksudnya apa? Ini yang dikatakan penalaran. Maka pesan dari Bu Nur, kalau kamu mulai sekarang harus, hukumnya harus, tidak bisa ditawar, harus menyukai membaca. Tanpa kamu suka membaca, tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan kamu saat kamu ujian nanti. Ya, contoh aja di sini number 1. Woman say, "What's wrong, Mike? You look terrible." Man-nya mengatakan, man say, "I have a terrible cough." Man here is Mike. Ya, jadi kalau kita lihat di atas sudah "What's wrong, Mike?" Sudah jelas man-nya ini adalah Mike, orang laki-laki itu. Perempuan itu bertanya bagaimana, "What's wrong, Mike? Ada apa, Mike? Apa yang salah pada dirimu? Kamu kok kelihatan awut-awutan?"
Terus dijawab, I have a terrible cough. Saya sedang merasakan batuk yang sangat amat, ya. Sampai I couldn't sleep last night. Saya tidak bisa tidur malam kemarin. Terus womannya jawab, you should stop smoking. Kamu seharusnya berhenti merokok. I'm sure, saya yakin, saya pasti, you will feel better soon. Kamu akan lebih sehat kalau kamu berhenti merokok. Lantas Mike mengatakan bagaimana? Man-nya itu, maybe you are right. Mungkin kamu benar. This must be because of smoking. Ini memang disebabkan karena merokok. Jadi smoking is bad for your health. Jadi rokok itu memang buruk sekali untuk kesehatan kamu. Bagi anak-anak laki-laki yang sudah mengenal smoking, tolong sedikit demi sedikit mulai dihindari, ya. Nah, terus jelas di sini dalam percakapan itu membahas tentang apa? Faham ya kamu? Saya sudah mentranslate tadi dari awal sampai selesai. Lantas pertanyaannya, what are they talking about? Bicara tentang apa mereka itu? Mereka here refer to siapa? Woman and man. Bicara tentang apa? Sudah jelas sekali, ada apa enggak di atas dalam percakapan itu? Jawabannya ada kan? Nah, bicaranya adalah they are talking about terrible cough. Mereka membicarakan tentang batuk yang sangat amat, yang bisa menyebabkan its cause couldn't sleep last night, yang menyebabkan tidak bisa tidur. Nah, maka dari itu inilah yang dikatakan kompetensi, pemahaman, penalaran dulu dari statement yang diberikan baru bisa menjawab. Contoh lagi yang nomor 2. You look very happy. Is it good news? Kamu kok tampak senang sekali. Ada berita bagus? Ya, guess what? Tebak apa ini? I passed the SNMPTN. Saya lulus SNMPTN. Oh really? That's awesome. Luar biasa, menyenangkan. What faculty? Fakultas apa? Medical Faculty of Indonesian University. Jadi di Universitas Indonesia jurusan medis, fakultas medis. Wow, marvelous, luar biasa. You're going to study become a doctor. Kamu nanti belajar dan bisa menjadi seorang dokter. You've deserve it because you've been working hard. Nah, dari sini kamu bisa memahami percakapan itu intinya membicarakan tentang apa, mengarah kepada hal apa. Lantas kalau kamu sudah memahami, sudah kamu translate di dalam bahasa Indonesia satu persatu, kamu akan bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Why was the woman look happy? Mengapa orang perempuan itu kok sangat bahagia kelihatannya? Sudah jelas sekali, dia bahagia karena dia lulus SNMPTN. Nah itu ya. Sebenarnya kalau kamu memahami, bisa kamu nalarkan dari percakapan itu, dan kamu bisa memahami dalam bahasa Indonesianya untuk menjawab pertanyaan di bawahnya sangat mudah sekali. Maka dari itu di awal saya sudah pesan, mulailah tumbuhkan suka membaca. Ya, suka membaca itu akan membuat kamu tidak akan sesat, dan itu pasti akan membawa kamu menuju ke
sesan, ya. Itu contoh sebuah percakapan kalau menjawab pertanyaan. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris pertanyaan itu tidak lari jauh dari statement yang diberikan, ya. Contoh aja sekarang di dalam sebuah bacaan. Di sini karena kemarin itu kita mempelajari tentang prosedur teks, saya akan memberikan contoh sebuah prosedur teks. Judulnya How to Clean an LCD Screen. Ini adalah aim-nya, goal-nya dari bacaan ini. Lantas ingredientnya apa? Materialnya apa? 1. Shake up the detergent and put it 15 until 20 cm away from the LCD screen. Terus yang number 2, spray on the LCD screen surface directly. Number 3, clean gently using the fabric cleanser or brush. Di sini saya sengaja tidak akan saya translate satu persatu seperti bacaan yang ada di atas, dengan tujuan supaya kamu mau memahami masing-masing kata dalam bahasa Inggris. Kalau tidak tahu bisa buka kamus. Kalau kamu belajar bahasa Inggris enggan atau benci membuka kamus, tidak akan bisa, ya. Saya paham, oh Bu, shake up itu begini, itu deterjen ini, silakan. Saya paham, ini sudah kelas 9. Kata-kata ini sangat mudah sekali difahami. Lantas stepnya apa? Stepnya hanya 2, ya. There are 2 steps. The first, spray the detergent on the fabric cleanser. Second, clean the LCD screen surface to make it as bright as a new one. Ini stepnya, ya. Lantas pertanyaannya, kalau yang kemarin-kemarin itu di dalam satu pertanyaan ini seperti nomor 1 ini, terus mesti ada pilihannya A, B, C, D. Sekarang tidak ada, kamu suruh Mbak menjawab sendiri berdasarkan ini, bacaan yang ada di atas ini. What should you go to detergent first? What should you do? Do di sini mempunyai arti mengerjakan, melakukan. What should you do to detergent first? Apa yang seharusnya dilakukan pertama kali pada deterjen ini? Apa tadi? Pertama adalah yang dilakukan pertama adalah apa? Nah, ini, ya. Pertama yang dilakukan adalah harus yang mana? Yang number 1. Terus before cleaning the screen surface, we spray the detergent on the screen surface directly or spray in on mana? Sudah jelas di sini, spray the detergent on the screen. Sudah ada apa tidak di atas? Ada. Di mana? On mana? Di on the fabric cleanser. Sekarang clean gently. Di sini tadi yang number 1 bukan yang nomor 1 step loh ya, yang di atas number 1 yang ada di atas. Sekarang kata gently. Gently itu apa? Gently itu adalah sama dengan lebih lembut, ya, lebih halus. Berarti kata gently ini mempunyai maksud, ya. The underlying words ini mempunyai maksud apa? Softly. Itu arti yang sama maksudnya, ya. Nah, ini anak-anak contoh soal nanti di dalam PTS. Kalau kamu sekali membaca belum paham, tolong diulang-ulang. Terus kamu bisa mencatat, jangan kamu mengatakan mencatat ini merupakan beban yang berat. Ini adalah terkait pada kewajiban kamu seorang pelajar.
Kalau kamu masuk setiap hari tatap muka, jelas ini pasti kamu suruh mencatat. Karena ini online, ya tugas itu tetap harus kamu lakukan. Kalau hanya kamu screenshot saja, tidak akan mudah untuk dipelajari. Tapi kalau kamu tulis di buku catatan kamu akan baca berulang-ulang, itu akan membuat kamu lebih mudah memahaminya. Ya, anak-anak tetap semangat ya. Jangan sampai kamu bosan, males, karena minggu depan sudah PTS dan nilai yang akan dicantumkan nanti adalah nilai asli. Kemudian sebelum nanti rapot kamu terima dalam rapot PTS, insya Allah rapot nanti akan terdiri dari beberapa nilai. Nilai tugas 1, 2, 3, dan 4, dan nilai PTS. Tergantung dari guru mapel itu memberikan tugas sampai berapa kali. Kalau kamu hanya mengumpulkan sekali, berarti misalkan contoh seperti bahasa Inggris, membuat tugasnya ada 4. Kamu mengumpulkan sekali, berarti yang 3 nilainya 0. Ya, nanti akan kamu lihat sendiri. Saya masih memberikan kesempatan sampai minggu ini, hari Sabtu, tanggal 26 itu terakhir. Tidak mengumpulkan pada saat tanggal 26 berarti sudah ikhlas, saya akan memberikan nilai 0 dalam rapot PTS kamu. Supaya kamu apa? Punya tanggung jawab. Tolong pahami itu, ya. Ini bukan beban yang berat. Kamu seorang pelajar, kewajiban kamu adalah belajar. Itu tugas utama. Ya, camkan itu, tugas utama. Kamu kelas 9, nanti kamu punya tugas terakhir adalah ujian. Kalau kamu di awal-awal sudah malas, pasti ujian kamu sendiri akan menjawab bagaimana hasilnya. Maka dari itu tetap semangat, jangan males, tetap selalu mengikuti pembelajaran dengan enjoy dan selalu diiringi oleh doa supaya kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini saya tutup sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.